dia ngelirik ke arah sosok perempuan itu, dan di situ mulai ada keanehan-keanehan. Diperhatiin terus ya, ini apa ya? Ini pocong? Bukan, kalau pocong kan ada iket-iketnya, ada talinya. Ini pakai mukena kok, tapi kok mukanya serem, dan dia masa sholatnya nengok? Itu ya, pertanyaan seperti itu terus bergolak di batin dia. Dan dia merhatiin sosok tadi, pelan-pelan, lembut banget. Sosok tadi tuh mulai bergoyang gitu badannya. Lanjut ke cerita ke-325 di Lapak Horor. Sebuah cerita yang lagi-lagi merupakan cerita kiriman dari salah satu kawan subscriber. Kali ini datang dari Mas Harun di Boyolali. Mas Harun ya, di Boyolali, sebuah pengalaman di mana dia itu pernah, ceritanya kayak ketiduran di sebuah musola kampung. Dan ya disitulah pengalamannya kayak gitu. Pengalaman gak mengenakan, pengalaman yang dianggapnya sesuatu yang horor begitu. Dan sebelum kita lanjut lagi ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Nah, Mas Harun waktu itu ceritanya malam Jumat. Biasanya malam Jumat itu para pemudanya di kampungnya Mas Harun itu kayak ngadain sebuah pengajian ya. Pengajian di sebuah musola yang kecil, ukurannya itu 5 kali 8 meter. Nggak terlalu besar, tapi mungkin ini ukuran musola pada umumnya ya. Nah, kebetulan lokasi musola itu cukup menarik. Mungkin masih banyak juga di kampung-kampung ya, di tempat kawan-kawan juga mungkin ada. Jadi musola yang di sekitarnya itu ada kuburannya, ada makamnya. Nah, ini yang tempat Mas Harun ngadain pengajian tadi, itu posisi makamnya itu di sebelah kanan musola. Bukan di depannya, tapi di sebelah kanan. Dan dari dalam musola itu sebenarnya kelihatan jelas. Cuman musola tadi kan karena di sampingnya itu orang kalau nengok begitu langsung ngelihat kuburan, maka kayak dikasih sekat lah, di tembok gitu, dibikin pagar begitu, supaya orang itu nggak bisa ngelihat langsung ke arah makam. Malam itu, malam Jumat, Mas Harun dan kawan-kawannya ngadain pengajian. Bukan, pengajiannya udah ada ya, hampir setiap malam Jumat, Mas Harun itu datang ke sana, seperti biasa juga bersama kawan-kawannya. Nah, biasanya selepas acara pengajian mereka itu bakal medangan dulu. Medangan itu kayak minum teh kayak gitu atau minum apalah ya, intinya yang disediain sama panitianya. Setelah itu ada acara ngobrol-ngobrolnya santai-santai, dan biasanya itu berlangsung sampai tengah malam. Waktu itu ceritanya Mas Harun lagi capek-capeknya begitu ya. Dia biasanya kuat ngobrol itu sampai tengah malam. Cuma entah kenapa malam itu rasanya kok capek, rasanya kok ngantuk banget. Nggak biasanya seperti itu. Dan baru sekitar jam setengah 10 malam,
Acara pengajian itu dimulai sekitar jam 8. Biasanya selesai itu kurang lebih sekitar 1 jam kemudian, ya sekitar jam 9. Nah itu Mas Harun jam 10 lagi sesi ngobrol-ngobrol, lagi asik-asiknya ya, lagi rame-ramenya, dimana di sana tuh ada sekitar 20 orang yang ikut hadir juga, pada ngobrol, duduk muter begitu di musola tadi. Mas Harun tuh nyari posisi, nyari lokasi yang kira-kira paling nyaman, ini mana nih tempat yang bisa dipakai buat nyender gitu ya. Akhirnya wah nih di pojokan, Mas Harun pun ngambil tempat itu di pojokan, duduk nyender di sana, ngedengerin orang cerita gitu. Biasanya dia nimpalin, ini kok hawanya rasanya kok males banget ya, kok aku ngantuk banget ya, kata Mas Harun itu seperti itu. Ya udah, Mas Harun pun duduk di sana ngedengerin apa yang diobrolin, yang sebenarnya itu nggak masuk di otak Mas Harun, cuman masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu ya, udah nggak memperhatikan sama sekali. Tiba-tiba Mas Harun itu ketiduran, tidur aja pokoknya, pules banget, bener-bener nggak inget apa-apa. Tapi baru beberapa menit Mas Harun itu kebangun, wah astagfirullahaladzim, ternyata ketiduran gitu pas ngelihat jam, oh baru jam 10:15. Jadi baru sebentar doang dia tidur, dan di situ masih rame, masih full, masih utuh. Akhirnya udah lanjut lagi Mas Harun tuh. Mumpung banyak orang, tidur dulu gitu. Tapi pesan ke temennya. Temennya tuh namanya Mas Ahmad, Ahmad ya biasa dipanggilnya, Mat. Nanti kalau misal pada mau pulang, aku dibangunin ya, katanya. Oh ya siap kata Ahmad tuh begitu. Udah, Mas Harun pun tenang gitu ya, tidurnya tenang, nggak mikirin apa-apa, nggak takut bakal ditinggalin karena udah titip pesan sama si Ahmad tadi. Tidurlah dia di sana di pojokan situ. Jadi musolanya tuh begini gambarannya. Musola depannya itu pakai tembok, cuman samping kanan kirinya itu cuman pakai tembok, tapi nggak full sampai atas. Jadi mungkin tingginya sekitar 1,20 meter atau seperut atau sedadanya orang dewasa segitu. Kalau kita berdiri itu masih bisa ngelihat keluar begitu ya. Nah itu, dan di bagian depannya itu polosan, kosongan doang, melompong begitu ya, itu langsung ngadep ke arah kebun. Nah Mas Harun waktu itu duduknya itu di tembok tadi, di sisi kanan, bagian depan, bagian paling luar lah di situ. Dia tidur di situ. Udah, Mas Harun tidur pules, udah nggak denger apa-apa lagi yang diobrolin, sampai akhirnya dia itu kebangun kurang lebih jam 12:10. Ya, jam 12:10 Mas Harun kebangun. Nah, kenapa tahu jamnya? Mas Harun bangun begini langsung nengok ini jam berapa begitu. Dan pas dilihat ya itu tadi jam 12:10. Tapi di situ Mas Harun itu kaget. Loh, kok udah pada sepi gitu, udah pada pulang nih kayaknya, sementara lampu di musola tadi yang dinyalain cuman di bagian terasnya. Karena Mas Harun tidurnya di sisi luar musola di situ, jadi di tempatnya Mas Harun tidur masih cukup terang ya. Sementara di bagian dalam sana, di dekat yang tempat buat imamnya di situ, itu tuh udah gelap, udah dimatiin lampunya. Tapi meskipun Mas Harun itu bangun dan kondisinya udah sepi, ada sesuatu yang bikin dia tenang, karena dia melihat ada satu orang yang lagi sholat malam di sana. Ada seorang bapak-bapak pakai baju warna putih, sarungnya tuh sarung gelap motif kotak-kotak seperti pada umumnya, pakai kopiah, ngadep ke arah sana, ke arah imam gitu, kayak sholat biasa gitu. Berdiri aja. Mas Harun kan cuman merhatiin, itu siapa yang sholat malam ya? Udah biarin aja deh gitu. Udah ada temennya ini. Aku mau pulang juga agak takut. Nah, rumah Mas Harun itu termasuk yang jauh dari musola. Jadi musola itu memang posisinya agak cukup bukan terpencil ya, tapi agak cukup masuk. Aksesnya itu bukan di pinggir jalan besar begitu. Nah, di samping kanan kirinya itu memang masih ada rumah penduduk, tapi kayak gitu. Rumah penduduk dengan halaman yang luas, dengan tanaman-tanamannya yang masih rindang juga. Ya itu kan jadi serem.
Sementara Mas Harun kalau harus pulang ke rumah itu harus menempuh jarak kurang lebih sekitar 50-70 meter, dan itu jalanannya berbelok-belok, ngelewatin kebun-kebun seperti itu, kebun-kebun yang katanya juga di situ angker gitu ya, banyak orang sering digangguin di sana. Akhirnya Mas Harun tuh ini mau pulang gimana, bingung kan, mau pulang takut, di sini sendirian gitu. Untung ada orang itu, masih ada sisa yang lagi sholat malam. Nanti nungguin si bapak itu selesai sholat, nanti baru bukan minta, tapi pulang bareng begitu, pikir Mas Harun tuh seperti itu. Udah, akhirnya apa, Mas Harun pun melanjutkan tidurnya sambil nungguin si bapak tadi sholat. Tidur dia. Lanjut lagi ngantuk-ngantuk, riyep-riyep, tapi sesekali kebangun melek begini. Oh, si bapaknya masih posisinya berdiri begitu kan. Lanjut lagi, merem lagi, tidurnya tuh udah miring begini, jadi bisa memantau gitu kan. Beberapa kali Mas Harun itu kebangun, ngebuka mata, ngelihat ke arah si bapak itu, dan masih aja sholat di sana, masih aja berdiri gitu ya. Maksudnya tuh posisi sholat, kayak orang berdiri, tangannya tuh sedekap ke depan begini kan, karena dari belakang pun juga masih kelihatan kan. Seperti itu terus, beberapa kali kebangun, melek. Oh, masih aja belum selesai, tidur lagi, melek lagi, sampai kurang lebih sekitar hampir jam 1:30 pagi Mas Harun ngebuka mata dan wah, ini gila, ini orang gitu, sholatnya hebat banget, nyampe 1:30 loh. Nggak tahu tadi mulainya jam berapa. Pertama dia ngelihat itu kan jam 12 lewat ya, sampai hampir jam 1:30 si bapak tadi tuh masih berdiri di situ, dilihatin terus sama Mas Harun. Lah udah bodo amat lah gitu kan. Nah terus tiba-tiba Mas Harun itu baru nyadar kalau ternyata di sisi sebelah kirinya yang kondisinya itu lebih gelap dari tempatnya Mas Harun, dia baru ngeh kalau di sana ternyata ada satu orang juga yang lagi sholat. Kali ini perempuan gitu, dia tuh pakai mukena, warnanya putih, cuman mukenanya itu mukena model lama yang nggak ada potongannya, jadi dari atas sampai bawah itu ngebentuk begini ya, kayak huruf I doang begitu, berdiri. Wah, ternyata ada 2 orang yang sholat gitu, kok aku dari tadi nggak ngelihat ya gitu. Wah, di situ makin tenang, alhamdulillah ada temannya gitu, aku nggak sendirian di sini, paling nggak nanti kalau mereka udah selesai aku bisa ikut pulang. Akhirnya lanjut lagi, Mas Harun tuh mau tidur begini, tapi kok nggak bisa tidur, udah terlanjur kebangun, dan sebelumnya kan karena memang udah tidur cukup lama, akhirnya agak susah lagi buat dimeremin gitu. Akhirnya Mas Harun pun bangun, coba duduk begini ya, duduk di musola sambil nengok lagi, lah masih pada sholat, tapi ini sholatnya kok berdiri terus ya, nggak ruku, nggak apa, nggak ada gerakan lain, cuman berdiri doang. Kata Mas Harun, mikirnya tuh seperti itu, udah berpikir kayak gitu. Dan Mas Harun pun menuju ke arah depan lagi, ke arah teras lagi di bagian luar sana, dimana di situ ada tempat buat narok sendal orang-orang yang mau masuk musola situ kan, biasanya sendalnya berjejer begitu kan. Ini dilihatin sama Mas Harun. Awalnya dia itu nggak ngeh, dia tuh cuman ngecek sendalnya aman atau enggak gitu. Pas dicek ke sana, oh alhamdulillah sendalnya itu masih ada, jadi nggak dikerjain nih sama si Ahmad dan kawan-kawan gitu yang dimintain disuruh bangunin, malah didiemin aja nggak dibangunin. Itu udah agak kesel juga di situ si Mas Harun itu. Dilihatin, oh iya sandalnya ada. Dia sempet bengong, sempet cengok juga gitu ya, mungkin karena baru bangun tidur ya. Dia tuh mikirannya udah kemana-mana gitu, ini gimana pulangnya, kapan selesainya gitu, ini udah jam berapa kayak gitu, besok aktivitas lagi. Udah, dia tuh sambil ngelamun sambil ngeliatin sendal. Ini kok ada yang aneh sendalnya. Anehnya tuh bukan di sendalnya Mas Harun, tapi di situ sendalnya itu cuman ada satu-satunya, itu ya satu-satunya sendalnya Mas Harun. Dia coba memastikan gitu ya, kanan kiri, kok nggak ada sendal yang lain ya. Terus itu orang yang sholat di dalam itu sendalnya di mana gitu kan. Dia terus berpikir ditaruh di mana ya. Coba geser ke sana ke arah yang tempat
musola bagian perempuan itu biasanya kan di sebelah. Kesana coba dicek, kok nggak ada sendal. Mas Harun pun memastikan, nengok ke dalam, oh mereka masih ada kok di sana, ada orangnya, masih pada sholat. Sebenarnya di situ Mas Harun udah mulai ragu, ya ini sholat kok berdiri terus ya dari tadi, perasaan dari jam 12 aku ngelihat tuh nggak pernah ada posisi pindahnya gitu. Nah, setelah ngelihat keanehan tentang masalah sendal tadi yang ternyata cuman satu-satunya, sendalnya Mas Harun itu jadi sendal terakhir, Mas Harun akhirnya pindah fokus ke dua orang itu. Dua orang yang lagi sholat, yang sebenarnya itu cuman berdiri doang di sana. Diliatin terus, ini pasti bacaannya tuh panjang banget nih, orang nggak ruku-ruku nih, nggak sujud-sujud gitu kan. Ditungguin loh, itu beneran sampai hampir jam 2 pagi. Udah hampir setengah jam lah si Mas Harun merhatiin itu. Ini orang tuh ini loh kayaknya nggak sholat loh, masa lama banget kayak gini gitu kan. Ini wah ini nggak beres, ini nggak beres, ini apa ya. Akhirnya apa, Mas Harun pun sebenarnya meskipun takut, tapi dia penasarannya tuh begini. Mas Harun berusaha memastikan, menenangkan diri sendiri, dan ingin meyakinkan kalau yang dilihat itu adalah orang gitu. Dia itu berusaha menebak-nebak, kira-kira siapa ya ini ya orang yang berdiri di situ. Dilihat dari belakang kan biasanya gesturnya kelihatan, cuman memang karena waktu itu musolanya tuh agak sedikit gelap ya, gelap lah, cuman ngandelin lampu yang di teras doang, di situ yang terang. Pandangan Mas Harun pun jadi nggak terlalu jelas. Dia pun akhirnya sedikit demi sedikit maju gitu. Maju pelan-pelan, tapi majunya tuh maju kayak ngesot ya. Nggak berdiri jalan kayak gitu, nggak, maju pelan gitu. Perhatiin terus. Makin kesana, makin maju. Nah, posisinya Mas Harun kan di belakangnya pria yang lagi berdiri itu. Sementara di sebelah kirinya, agak mundur ke belakang itu ada sosok perempuan yang pakai mukena panjang itu di sana. Mas Harun pun ngelihatin, nengok coba, wah ini bapaknya kan belum kelihatan, dan Mas Harun itu nggak tahu ini siapa, ini badannya siapa gitu, kok kayaknya nggak kenal. Akhirnya apa, Mas Harun tuh fokusnya ke arah sosok perempuan yang ada di sebelah kirinya. Dia ngeliatin pelan-pelan, ngelirik begini kan sambil jalan gitu, pelan-pelan. Dan di situ mulai kelihatannya Mas Harun awalnya, ya mukanya nggak jelas gitu. Pas satu karena gelap, kedua karena yang kelihatan itu cuman warna putih doang. Ini muka atau bukan ya? Ini bagian dari mukenahnya atau ini memang mukanya putih gitu. Terus gitu kan, Mas Harun tuh pelan-pelan coba maju. Intinya tuh begini, meskipun dia pengen tahu, tapi jangan sampai ngeganggu orang yang misal lagi ibadah, lagi sholat begitu. Takutnya Mas Harun kan jalannya ngesot begini ya, pelan-pelan di lantai musola itu. Kalau misal orang lagi sholat terus ngelihat sesuatu yang ya apa ya ukurannya kecil kayak gitu, jalannya ngesot kan nanti fokusnya jadi keganggu gitu kan. Makanya Mas Harun tuh pelan-pelan banget biar nggak ngeganggu. Posisinya itu udah mulai melewati sosok perempuan tadi dan udah mulai deket sama sosok yang laki-laki. Begini ya, ini sosok laki-lakinya di depan, ini Mas Harun di belakangnya di sini. Sosok perempuannya itu di sebelah kirinya, agak sedikit jauh, dan Mas Harun itu posisinya udah ngelewatin sedikit. Itu kan makin kelihatan jelas, mukanya itu bisa terlihat begitu. Dilirik begini, diperhatiin. Astagfirullahaladzim, kok digelap mukanya jadi serem kayak gitu ya. Mas Harun tuh udah ngerasa ini mukanya itu aneh gitu. Ini kayak bukan muka orang, aku nggak kenal sama mukanya putih banget. Hampir mirip, hampir seputih mukena yang dipakai, kata Mas Harun itu seperti itu. Terus diperhatiin, dia berusaha fokusin mata, berusaha menangkep gitu ya, mukanya itu seperti apa. Dan akhirnya Mas Harun itu baru astagfirullahaladzim, mukanya beneran di mukanya nggak kelihatan gitu. Dia lagi berpikir seperti itu,
Dia udah mulai panik, udah mulai ada rasa takut yang muncul, jangan-jangan ini bukan orang. Dan tiba-tiba Mas Harun kan masih ngeliatin si sosok perempuan tadi. Tiba-tiba sosok perempuan itu tuh nengok begitu. Posisinya masih begini, tapi dia nengok pelan-pelan begini. Pelan banget kata Mas Harun. Mas Harun sempat merhatiin gitu. Lah, lagi sholat kok nengok, lagi sholat kok nengok gitu kan. Ini sholat apaan dia nengok begitu. Diperhatiin, astagfirullahaladzim, itu mukanya ternyata mukanya itu putih semua, pucat, dan matanya itu hitam. Nggak kelihatan ya, mungkin karena efek cahaya atau apa. Itulah yang ditangkap sama Mas Harun. Akhirnya Mas Harun pun memutuskan untuk mundur. Saking takutnya dia berusaha untuk tetap tenang. Dia menghargai orang yang dianggapnya lagi sholat di depannya itu. Meskipun serem, tapi ada rasa tenang sebenarnya. Oh, masih ada temennya nih si bapak-bapak. Dia berusaha mundur begini kan. Wah, ini nggak bener sumpah. Ini tuh pasti setan, ini tuh pasti jin nih. Ini jin yang nunggu musola kali ya. Dia malam-malam lagi pada sholat atau apa. Entahlah, pokoknya pikirannya Mas Harun waktu itu udah kacau banget. Dan dia kembali ngelirik gitu ya. Mas Harun mau pulang itu nggak berani. Pokoknya intinya mau pulang nggak berani. Di situ pun sebenarnya enggan gitu. Mas Harun posisinya udah di teras lagi. Dia ngelirik ke arah sosok perempuan itu, dan di situ mulai ada keanehan-keanehan. Diperhatiin terus ya. Ini apa ya? Ini pocong. Bukan. Kalau pocong kan ada iket-iketnya, ada talinya. Ini pakai mukena kok. Tapi kok mukanya serem, dan dia masa sholatnya nengok. Itu ya, pertanyaan seperti itu terus bergolak di batin dia. Dan dia merhatiin sosok tadi pelan-pelan, lembut banget. Sosok tadi tuh mulai bergoyang gitu badannya. Ini yang perempuan ya, yang laki-lakinya masih tumaninah diem gitu ya, diem tenang. Nah, si sosok perempuan tuh mulai goyang begini badannya. Kanan kiri, terus kayak agak muter maju ke depan. Posisinya itu masih berdiri. Itu diperhatiin terus sama Mas Harun. Dan goyangannya itu, gerakannya tuh makin lama tuh makin kencang. Makin begini ya, goyang. Wah, di situ Mas Harun udah nggak kuat. Dia bener-bener takut, tapi mau pulang nggak berani. Kalau dia ngejar itu gimana, pikirannya udah kacau. Mas Harun pun akhirnya bangun berdiri dan ngedeketin si bapak yang lagi berdiri itu, yang pakai sarung, pakai baju untuk sholat intinya ya, putih hitam begitu, kopiah hitam. Didatengin lah si bapak ke sana pelan gitu, maksudnya tuh mau dengan sopan, Pak maaf ngeganggu sholatnya begitu, tapi saya takut, saya mau di sini, maksudnya tuh begitu, mau ngomong kayak gitu. Dia ke depan ngedeketin, baru mau ngomong begini ya, Pak gitu, mau nyapa. Mas Harun itu kaget, dia malah jatuh ke bawah. Ternyata si bapak tadi itu nggak ada mukanya. Mukanya tuh cuman polosan doang, tapi agak kasar begitu ya. Nggak halus, agak kasar, tapi nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut. Dilihatin begini, astagfirullahaladzim, ternyata ini temennya gitu, ini sebangsa, ini seklub nih kata Mas Harun. Wah, Mas Harunnya jatuh gitu kan, saking lemesnya dia tuh berusaha lari, tapi nggak bisa, rasanya kok susah banget. Badan kok berat banget, dengkul kok lemes banget. Itu saking kagetnya, biasanya seperti itu ya. Dia pun coba lari begitu ya dengan cara merayap, sampai akhirnya Mas Harun itu sampai di teras. Di situ dia balik lagi, nengok lagi karena penasaran ngejer atau enggak. Dan pasti ditengok, mereka itu masih diem di sana. Lah, mereka kok nggak ngejar gitu ya. Tapi gimana ya, aku di sini sendirian, nggak ada siapa-siapa. Ah, pulang aja deh, pulang gitu. Nah, baru mau pulang, baru mau pakai sendal, nyari sendalnya, ternyata sendal terakhirnya itu nggak ada. Yang tadinya ada sendal satu-satunya di depan musola itu, tiba-tiba hilang, nggak ada sendal apapun. Ya akhirnya udah terpaksa Mas Harun, udah deh aku bismillah deh, semoga nggak ada apa-apa gitu ya. Di sini aku udah jelas-jelas dikasih lihat hal seperti ini. Kalau misal aku pulang, ya
nggak tahu deh gitu, semoga nggak ditemuin lagi. Akhirnya apa, Mas Harun pun tanpa sendal dia nyeker pulangnya, pluk 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 pluk, dia mulai jalan gitu, jalan agak cepet pelan-pelan sambil nengok lagi ke musola. Pas nengok itu posisi Mas Harun itu udah keluar dari musola. Dia nengok lagi begini mau siap-siap ambil langkah 1000, ternyata sosok itu udah nggak ada dua-duanya. Waduh, di situ Mas Harun kan, waduh mereka kemana gitu ya, mereka kemana. Mas Harun kan sempat berhenti begitu, dia nengok lagi, beneran nggak ada. Udah, aku pulang. Dia bener-bener jalannya tuh cepet gitu ya, jalannya tuh cuma nunduk begini doang. Dan di sebuah tikungan belum jauh dari musola, mungkin baru sepertiga perjalanannya Mas Harun, dimana di situ rasa tenang itu sebenarnya udah muncul. Meskipun masih ada rasa takut ya, tapi udah sedikit tenang. Mas Harun mulai agak sedikit pelan jalannya, tapi tetap waspada, pasang telinga begitu, mata udah nggak boleh jelalatan. Aku harus fokusnya ke jalan, biar cepat sampai dan selamat dan aku nggak ngelihat apa-apa, kata Mas Harun tuh seperti itu. Jalan, tiba-tiba telinganya itu menangkap ada satu suara. Ada suara bek. Itu kayak kain orang yang lagi jalan tapi pakai kain panjang dan kainnya itu sempit gitu ya. Kain yang apa ya? Kain yang belibet gitulah. Bek zek gitu ya. Suaranya gimana sih? Ya kurang lebih seperti itu suaranya. Zek. Dah. Mas Harun, ini suara apa ya? Ini suaranya tuh di belakang dia gitu. Ini suara apa ya? Zek. Dia perhatiin sarung dia sambil jalan gitu. Bukan sarungnya yang bunyi, kata Mas Harun, tapi ini datang dari tempat lain nih. Ini kayaknya suara di belakang. Mas Harun tuh sempat berhenti begitu ya. Suara itu hilang. Jalan lagi. Zuk. Bunyi itu keluar lagi gitu. Mas Harun berhenti lagi. Dicincing sarungnya akhirnya gitu kan. Jalan gitu. Dan bunyinya tuh makin kenceng. Zuk. Suara itu suara kain tadi. Dan saking takutnya, karena Mas Harun itu yakin di belakang itu ada sesuatu yang lagi ngikutin dia, ada sesuatu yang lagi ngejar dia, dan dia coba mempercepat jalannya waktu itu. Jadi ini tuh jalanan kampung ya, jangan ngebayangin jalanannya itu masih terang, jangan ngebayangin kanan kirinya itu penuh dengan rumah, banyak orang nongkrong atau apa, itu enggak. Jalanannya itu sebagian yang dilewati sama Mas Harun itu adalah kebun. Kanan kirinya itu kebun. Kalaupun ada rumah cuma 1-2, habis itu kebun lagi 1-2 kayak gitu. Dia jalan makin dipercepat lagi dan sampai puncaknya itu ketika matanya Mas Harun kanan dan kiri itu nangkep ada sesuatu yang bergerak di sampingnya, kayak ngikutin gitu, tapi posisinya tuh agak sedikit ke belakang. Ngopi dulu ya. Biasa nih, menit-menit segini tuh udah mulai agak serak. Kopi legit dari Malang. Iya, Mas Harun posisinya masih ngelihat ke bawah dan matanya, sudut matanya itu menangkap ada sesuatu yang bergerak di sampingnya. Itu kayak orang yang lagi lari atau jalan cepet juga ngikutin gitu. Akhirnya Mas Harun penasaran lagi. Dia pun coba ngelirik yang sebelah kanan. Dan itu adalah sesuatu yang dia kenal. Kakinya nggak kelihatan. Itu kayak kain tapi kepanjangan dan orang tadi tuh terus maksa jalan begitu ya. Jep. Itu adalah kakinya sosok yang ada di musola tadi yang pakai mukena itu panjang. Sementara dia ngelirik ke kanan sini, ke kiri, dia ngelihat ada orang pakai sarung nyeker jalannya, dan itu dia yakin ini juga bapak-bapak yang sholat di musola itu nih, katanya. Waduh, ini kanan kiri dia diikutin. Si Harun itu jalan makin cepet gitu ya. Dia akhirnya lari sambil teriak-teriak. Tujuannya teriak-teriak waktu itu ya, satu karena takut, yang kedua itu supaya suara di sampingnya itu nggak kedengeran gitu, suara kain bek gitu ya.
Dia lari sambil teriak wah begitu kan, tarik, dan akhirnya sampailah Mas Harun di rumah. Saat sampai di rumah, sialnya pintunya itu dikunci. Ya mau nggak mau Mas Harun kan harus nunggu, harus gedor-gedor gitu. Assalamualaikum, ma bukain pintu ma, bukain. Assalamualaikum ma, cepetan ma gitu. Deng diketok-ketok kenceng banget, dan dia terus bersabar di sana kurang lebih sekitar 1 menit lah. Mungkin Mas Harun itu nungguin di depan pintu 1 menit dengan kondisi diikuti sama makhluk seperti itu. Mungkin rasanya kayak 1 jam 2 jam kali ya, takutnya gitu. Itu 1 menit, ma kok lama banget. Mas Harun tuh nunduk kepalanya tuh ditempelin di pintu gitu ya, sambil tangannya tuh terus begini deng. Dan waktu begini ada momen hening begitu kan. Saat dia nggak ngetok, ada momen hening. Di sana udah nggak ada suara apa-apa. Mas Harun kan nengok lagi dong, penasaran lagi gitu. Nengok lagi, dan ternyata 2 sosok itu udah berdiri atau masih berdiri di belakang dia dengan jarak yang lumayan jauh, mungkin kurang lebih sekitar 10 meter. Itu di depan rumahnya, di depan halaman rumahnya. Jadi depan halaman rumahnya Mas Harun itu ada pagar dari tanaman yang tingginya kurang lebih 1 meter. Nah, mereka itu berdiri di situ tepat di tengah-tengahnya gitu. Dan yang perempuan itu beneran pakai mukena yang lama, yang ujungnya tangannya tuh lancip gitu. Biasanya diiketin di jari begini ya. Itu begini kelihatan kayak dada gitu. Sementara yang laki-laki juga sama begini, dan dua-duanya itu kata Mas Harun nggak ada mukanya. Yang perempuan ada mukanya putih tapi matanya bolong, sementara yang laki-laki itu nggak ada mukanya sama sekali. Begini aja nungguin. Wah, begitu ngelirik begitu kan tambah kenceng, dang, ma buka ma gitu, ma buka. Dan akhirnya cekrek, ma kenapa lama banget, subinumen gitu kayak gitu ya. Dia marah-marah, akhirnya masuk, ditutup lagi sama Mas Harun pintunya, brak gitu. Kamu itu kenapa Run, jam segini pulang, ngagetin aja, teriak-teriak kayak gitu. Kenapa nggak pulang dari tadi, biasanya udah pulang, kenapa nyampe jam segini katanya. Iya ma, tadi aku ketiduran di musola. Lah terus kenapa kamu kesini? Kenapa jam segini pulang? Kenapa nggak nunggu subuhan aja sekalian? Mak, buru-buru nunggu subuhan mak, di musola aku ditinggalin sama si Ahmad tuh. Udah aku pesenin, nanti dibangunin malah ditinggalin gitu. Aku sendirian mak. Lah terus kamu kenapa lari-lari kayak gini, kayak bocah katanya. Nah itu dia mak. Aku ketiduran di sana dan aku ada yang nemenin mak. Ya bagus dong kata maknya, ada yang nemenin, enak. Bukan itu mak, itu ada orang 2 sholat berjam-jam, sholatnya tuh berdiri doang mak. Ada bapak-bapak sama ada ibu-ibu perempuan pakai mukena yang terusan begitu mak. Waduh, masa sih katanya. Iya, dan aku penasaran mak, tak lihat gitu ya, karena ini siapa sih, tetangga atau bukan, penasaran intinya mak. Aku lihat ternyata mukanya nggak ada mak. Ya udah aku keluar musola dan sendalku hilang mak gitu. Sendalnya hilang gimana? Iya, tadi pas aku sempat kebangun, aku ngecek kan sendalku masih ada di sana. Cuman satu-satunya itu sebenarnya yang aku curiga, mak. Aku ngelihat ada 2 sosok itu di sana, lagi berdiri sholat lah, aku anggapnya begitu ya, mak. Tapi pas aku ke depan, kok sandalnya cuman 1 doang, itu sendalku, sendal yang terakhir, mak. Lah, kok bisa? Ya bisa, mak. Orang mereka bukan orang gitu. Mereka itu jin, mak. Wah, kok serem Run gitu. Iya mak. Nah terus kenapa kamu lari-lari, pulang aja gitu kan, gak usah teriak-teriak kayak gitu, malu-maluin aja. Ya itu mas, saking takutnya tadi aku pulang itu diem, aku tenang. Cuman jalannya memang agak aku cepetin mak, cet gitu. Nah pas di depan rumahnya si itu, aku ngedenger kok ada yang ngikutin ya, zig kayak kain mak, suara kain begitu mak. Dan ternyata ya itu aku diikutin sama mereka mak. Itu terakhir aku lihat mereka itu masih berdiri di sana, itu di depan rumah, di halaman rumah. Oh begitu ya. Iya makanya aku teriak-teriak. Nah emak bukanya lama banget ya, emak udah tidur tadi gitu. Oh ya udah, maaf ya mak ya, gangguin ya mak ya. Iya ya udah. Tapi kamu nggak apa-apa beneran Run? Enggak mak, aku udah nggak apa-apa mak gitu. Dan akhirnya emak juga penasaran, mau lihat, nengokin gitu. Di emaknya ke depan nengok korden biasa.
set dilongok begini, tutup lagi. Run, yang ngikutin kamu masih ada di depan. Nah di situ Mas Harun lompat. Aku tidurnya pokoknya nggak mau sendirian malam ini. Ini nunggu sampai subuh gitu deh. Aku mau ngeliat sebentar tapi aku nggak mau sendirian mak, kata Mas Harun seperti itu. Dan akhirnya malam itu Mas Harun yang waktu itu usianya udah sekitar 22 atau 23 tahun harus tidur sama ibunya karena ketakutan malam itu. Dan alhamdulillahnya sampai subuh semuanya ternyata udah beres, nggak terjadi apa-apa lagi. Dan sendalnya Mas Harun, sendal terakhir itu, sampai benar-benar cerita ini dikirim ya, ini kejadiannya udah cukup lama, sekitar 5 atau 6 tahun yang lalu. Sampai cerita ini dikirim, menurut Mas Harun sendalnya itu nggak pernah ketemu. Udah, itu benar-benar kayak jadi sendal terakhir malam itu. Dan itu adalah terakhir kalinya Mas Harun ngelihat sendalnya kayak gitu. Sampai sekarang itu sendalnya udah nggak pernah kelihatan lagi. Nah kurang lebih seperti itu ceritanya. Ini sebenarnya cerita yang cukup ringan ya, kita ringan-ringan aja di weekend ini. Dan selamat berakhir pekan buat kawan-kawan semuanya yang masih kerja, tetap semangat nyari nafkahnya. Yang lagi liburan ya selamat berlibur gitu. Dan siapapun sekarang yang masih atau lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Dan siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap diberi kesehatan. Semoga kita juga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Nah, mohon maaf sebesar-besarnya kalau misal ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Terima kasih banyak, sekali lagi mohon maaf. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.